wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama kami Klinik Servis Handphone. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi sedikit tutorial ya, dan berbagi sedikit cara ya buat teman-teman semuanya ya, cara mengatasi IC MMC PGA 254 ya, yang mana kondisinya ini IC MMC nya ini udah tidak terbaca lagi ya, sudah mati ya. Nah, di sini kita akan coba untuk memperbaiki IC MMC nya ya, apakah masih bisa diselamatkan ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita simak video selengkapnya ya. Kita buka dulu buku MMC nya ya, toolbox nya ya. Kita tunggu dulu sampai terbuka. Teman-teman semuanya, setelah terbuka seperti ini, kita lanjut masuk ke bagian TP ya, test point ini masuknya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat, kita scroll ke bawah ya. Nah, ini PGA nya ya, PGA 254 ya, yang mana MMC nya ini mati ya. Di sini adalah cara test pointnya teman-teman ya. Nah, yang akan kita coba perbaiki ini MMC nya ini posisinya yang ini ya teman-teman ya. Ini posisi test pointnya ya. Teman-teman tinggal sambungkan saja titik test point ini sama ground ya. Caranya gimana kita nyambungnya? Oke, saya akan perlihatkan gambarnya ya teman-teman ya. Oh, maaf teman-teman semuanya, berhubung saya ada di kota, ini terjadi ya. Oke, kita kembali ke tempat posisinya ya. Ini teman-teman semuanya ya, ini adalah MMC yang sudah saya jumper ya. Nah, ini adalah ground, posisi ground, dan ini adalah titik test pointnya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal jumper seperti ini ya, antara seperti yang ada di gambar itu, lalu dijumperkan saja ke ground ya. Buat MMC yang mati ya, sudah tidak terbaca, teman-teman jumperkan ke ground, lalu ke poin titik test pointnya ya, seperti yang ada di gambar seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke komputernya ya. Setelah itu kita jumperkan ke bagian ground ya teman-teman ya. Di sini tinggal dikorek saja ya, dikisrik ya. Setelah dikisrik lalu dikasih timah ya, biar kelihatan bagian groundnya, lalu dijumperkan ya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja saya coba pasang MMC nya ya. Oke teman-teman semuanya, kita identifikasi MMC ya. Setelah itu kita pasang ya. Semoga saja bisa terbaca ya. Oke teman-teman semuanya, setelah kita jumper sudah terbaca ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian spesial tag ya. Nah, di sini kita coba MMC full reset ya, RPM ya, kita klik. Ini sebelumnya MMC ini sudah tidak terbaca sama sekali ya teman-teman ya. Kita jumper dengan metode test point ya, kita coba perbaiki ya, apakah bisa berhasil. Jadi kalau nggak diperbaiki sayang ya teman-teman ya, kalau kita beli MMC untuk seri PGA ini lumayan mahal ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang masih bisa diperbaiki, cobalah kita perbaiki menggunakan VBox ya. Ini masih posisinya berhenti di sini ya. Coba kita besarkan gambarnya ya. Ini masih jalan ya teman-teman.
klik identifikasi lagi ya. Oke, kita tes kesehatannya ya. Nah, di sini status kesehatannya normal ya teman-teman ya, cuman SLC-nya ini merah ya. Waktunya ya, kita coba klik lagi, lalu kita klik ini ya, wipe ya. Gimana hasilnya ya? Ini di sini nggak kebaca ya teman-teman ya, MMC 46 nggak ada ya, karena memang nggak kebaca, rusak ya. Terasa tim sektor down, nggak tahu ini bawahnya apa ya, taunya violet. Coba kita identifikasi lagi. Oke, masih belum terbaca ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita update ya teman-teman ya. Kita update sesuai dengan BGA itunya, serinya ya, KMDD 618 ini ya. Kita klik, kita update ya. Saja bisa berhasil ya. Kalau sudah berhasil di sini otomatis akan mundur ya teman-teman ya. Seharusnya ini masih bisa diperbaiki ya, karena statusnya ini normal, cuman ada yang kekunci ya. Bagian program CID-nya ya, ini ya, harusnya ini down ya. Oh, ini violet. Oke, di sini violet teman-teman ya. Kita cari file update lain ya. Jadi jangan putus asa dulu ya teman-teman ya. Kita perbaiki ya selagi masih bisa dibaca. Ini Catron import mode ya. Kita coba lagi ke bagian mode ya, erase. Coba di sini. Jadi kalau nggak diperbaiki ini sayang ya teman-teman ya. Siapa tahu masih bisa diperbaiki kan, masih bisa dipakai. Oke, force boot mode down ya. Kita coba lagi ke cek kesehatan ya. Nah, ini kesehatannya normal ya teman-teman ya. Kita lanjut ke update lagi ya teman-teman ya. Kita update lagi. Kita cari KMDD. Kalau teman-teman nggak ada backup-nya ya harus backup dulu, cari ya. Nah, ini kita coba pakai yang ini nih. Bisa berhasil pakai ini ya. Kalau sudah berhasil di sini otomatis nyala ya teman-teman. Device-nya ini ya terbaca ya. Ini nggak ada ya, device MMC 46 namanya nggak kosong ya. Jadi nggak bisa diisi program sama sekali ya. Posisi seperti ini. Untuk MMC-nya ini posisinya masih di test point ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ini tetap gagal, teman-teman coba dilepas test point-nya ya. Kabel jumper test point-nya coba dilepas, lalu dipasang lagi di UV ya. Kalau terbaca, insya Allah di update down ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. CID-nya kita lihat dulu ya, apakah sukses atau tidak ya. Biasanya ini file ya, kondisinya karena test point ini. Oke, ternyata file ya. Kita langsung saja lepas jumperannya ya teman-teman ya. Kita buka kembali. Nah, ini posisinya masih ada jumperannya ya teman-teman. Kita lepas kabel jumpernya ya. Karena saya sendiri ya teman-teman, susah ini ya. Ini posisi groundnya udah saya lepas ya.
Oke, sudah terlepas ya kabel jumpernya ya teman-teman ya. Oke, kita pasang kembali di UV-nya ya. Ini berhubung nggak ada kakinya, ada cuman sedikit ya teman-teman, jadi susah ini, harusnya cetak dulu tadi. Posisikan kembali kameranya biar mantap jiwa ya, karena posisinya susah ini ya. Kita coba identifikasi lagi ya, semoga saja bisa berhasil. Oke teman-teman semuanya, terbaca ya, test pointnya saya lepas sudah mau terbaca ya, yang sebelumnya itu nggak terbaca sama sekali ya. Nah di sini kita langsung update lagi ya, setelah kita lepas test pointnya kita update lagi pakai sesuai ya, KMDD 618 ini ya. Semoga saja kita update ini berhasil ya. Sebelumnya tanpa test point pun tidak terbaca ya, karena kita sudah pancing lewat test point tidak terbaca, dan setelah kita lepas jumperan test pointnya itu pun terbaca ya. Di sini kita coba update tanpa test point lagi ya. Kita coba lagi perbaiki, sayang ya teman-teman ya. Oke, nah ini berhasil ya teman-teman ya. Ini sukses teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Setelah kita identifikasi, insya Allah di sini terbaca ya teman-teman ya. Kita coba klik, ini sukses ini. Oke teman-teman semuanya, ternyata di sini kita berhasil sudah memperbaiki MMC yang rusak ya. Setelah itu kita identifikasi lagi ya. Nah, sudah mau terbaca ya teman-teman ya. Oh belum, ini belum selesai, ini posisinya masih muter ya. Ini pun belum ada namanya ya. Nah ini sudah selesai teman-teman ya. Nah di sini kita coba tes nantes ya, cek kesehatannya ya. Karena kita sudah sukses memperbaikinya ya. Alhamdulillah di sini sudah normal ya. Lalu kita cek kesehatannya lagi di sini ya. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah normal MMC-nya ya, sudah bisa dipakai lagi ya. Jadi sayang ya kalau MMC yang sudah tidak terbaca tidak diperbaiki, itu sayang. Sebenarnya itu ada caranya ya teman-teman ya. Ini menggunakan UV-box ini sangat canggih ya, luar biasa ya. UV-box ini selalu membantu kita ya. Nah di sini kita sudah bisa melihat ya bahwa MMC ini 32 GB ya teman-teman ya. Ini 32 GB ya. Nah, ini sangat besar ya. Kalau kita beli itu sayang sampai 300-an gitu ya. Nah ini sudah kita perbaiki, sudah down, sudah bisa dipakai ya. Nah di sini kita bersihkan ya. Kita tahu ada sampah-sampah, kita bersihkan. Oke, untuk pembersihannya sudah oke. Lalu kita ke MMC Factory Reset ya. Down Factory Resetnya kita tinggal tunggu ini. Down, alhamdulillah. Dan di sini kita sudah berhasil ya memperbaiki MMC-nya ya. Sudah normal ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita lepas ya. Ini kita lepas ya teman-teman ya. Nah setelah kita lepas, ini udah gak kebaca kalau saya udah identifikasi seperti ini ya. Nah udah gak kebaca ya teman-teman ya. Kita langsung saja lepas jumperannya ya. Wah itu seperti itu teman-teman ya. Ini adalah jumperannya ya, seperti yang ada di gambar ya. Sayang ya, untuk groundnya itu teman-teman tinggal kisrik saja di bagian sini ya. Cari groundnya ya, jangan ditempelin ke titik-titik ini ya. Untuk groundnya ya, cari aja di bagian bodi lalu dikisrik ya. Nah itu ada bekas kisrikan saya ini ya teman-teman ya. Ini
Jadi langkah pertama teman-teman itu kalau udah nggak kebaca sama sekali, teman-teman tes poin dulu. Setelah tes poin dibersihkan lah sedikit. Setelah lama-lama terbaca, teman-teman bisa lepas tes poinnya, lalu dipasang UV lagi. Kalau sudah terbaca di UV, diupdate, insya Allah down seperti video yang ada di dalam sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video dari Klinik Servis Handphone. Siapa tahu bermanfaat. Bila mana ada kata-kata kami yang salah ataupun kata-kata kami yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wa itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.